Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan analisis kondisi dan rancangan program pemberdayaan masyarakat di pemukiman lahan basah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Selvi Dwi Yolanda, Sarwa Haifa Hairunisa, Putri Tatia Bulan Siregar, Rizky Amalia, dan yang terakhir Zahera Safety Indesari. Baik, yang pertama, lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman. Lahan basah dicontohkan seperti daerah sungai, rawa-rawa, mangrove, payau, daerah genangan banjir, hutan genangan, serta wilayah sejenis lainnya. Lahan basah mempunyai beberapa fungsi, seperti sebagai sumber air untuk masyarakat, tempat penyimpanan karbon, sebagai tempat berbagai keanekaragaman hayati, bahkan untuk tempat rekreasi. Lahan basah adalah kekayaan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan karena mempunyai banyak manfaat di dalamnya. Karakteristik masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Yang pertama, gambaran wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dengan luas wilayah 2.666,07 km persegi yang terdiri dari 65% daratan dan 35% rawa. Kabupaten Ogan Ilir atau OI terdiri atas 16 kecamatan, 227 desa, serta 14 kelurahan. Kabupaten ini terletak pada 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar 0 hingga 4%. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian hilir Sungai Ogan dan berbatasan dengan beberapa kabupaten atau kota, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Muara Enim. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Oku dan Oku Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Oki dan Kabupaten Oku Timur. Serta di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabu Mulih. Secara astronomis, Kabupaten Ogan Ilir terletak di antara 3 derajat 2 menit lintang selatan hingga 3 derajat 48 menit lintang selatan, dan 104 derajat 2 menit bujur timur hingga 104 derajat 48 menit bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Kabupaten Ogan Ilir memiliki iklim tropis basah atau tipe B dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, di mana musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Oktober, dan musim hujan berlangsung dari bulan November hingga bulan April. Curah hujan rata-rata per tahun di Kabupaten Ogan Ilir adalah 1096 mm, dan rata-rata hari hujan adalah 66 hari per tahun, dengan suhu harian berkisar 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan rata-rata kelembaban udara harian berkisar antara 69% hingga 98%. Yang kedua, gambaran demografis Kabupaten Ogan Ilir. Menurut data tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 430.095 jiwa, dengan angka pertumbuhan 1,19%. Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebanyak 214.176 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 215.919 jiwa. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk kelompok umur 0 hingga 14 tahun ada sebanyak 120.914 jiwa, kelompok umur 15 hingga 64 tahun sebanyak 289.909 jiwa, kelompok umur lebih dari 64 tahun sebanyak 22.272 jiwa. Dan angka rasio beban tanggungan Kabupaten Ogan Ilir sebesar 50,12. Berdasarkan komposisi penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah tamatan SD di Kabupaten Ogan Ilir ada sebanyak 111.894 jiwa
tamatan SMP sebanyak 38.598 jiwa, tamatan SMA sebanyak 50.877 jiwa, dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 17.386 jiwa. Berdasarkan komposisi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, menurut lapangan pekerjaannya, 45,31% penduduk bekerja di sektor pertanian, 36,06% penduduk bekerja di sektor jasa, dan 18,63% bekerja di sektor industri. Permasalahan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya terjadi karena adanya angka kejadian penyakit yang tinggi. Adapun angka kejadian penyakit tertinggi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir itu sendiri ada 3. Yang pertama itu diare. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018, jumlah kasus diare itu sebanyak 11.856 kasus. Untuk tahun 2017, kasus diare sebanyak 11.476 kasus. Sementara pada tahun 2019, kejadian diare itu mengalami penurunan, yaitu sebanyak 5.450 kasus. Selanjutnya yaitu DBD. Untuk penyakit DBD, jumlah kasus DBD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 itu sebanyak 117 kasus. Penyakit ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 kasusnya itu sebanyak 131 kasus. Kemudian penyakit malaria. Untuk penyakit malaria, jumlah kasus malaria yang diperiksa secara mikroskopis pada tahun 2017 terdapat 30.345 kasus. Untuk jumlah positif menderita malaria sebanyak 808 kasus dengan nilai API sebesar 0,10 per 1000 penduduk. Nilai ini termasuk ke dalam kategori kasus malaria rendah atau low case incident. Sementara pada tahun 2019, kasus malaria pada Ogan Ilir mengalami penurunan hingga angka 0 kasus. Ada beberapa akar penyebab masalah kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Yang pertama itu diare. Kondisi sanitasi lingkungan yang belum memenuhi syarat seperti sumber air bersih, jamban keluarga, tempat sampah, dan saluran pembuangan limbah di masyarakat belum berjalan dengan optimal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi air sungai atau rawa yang kotor dan mengandung kuman penyebab diare yaitu Vibrio cholera menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejadian diare di daerah Ogan Ilir. Selanjutnya yaitu malaria. Penyakit malaria itu sendiri merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penularan dari penyakit ini melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, dan pada umumnya tempat perindukan nyamuk berupa genangan air seperti lagun, aliran sungai, rawa, empang, dan tambak. Munculnya habitat nyamuk Anopheles juga didorong oleh kawasan lahan basah di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian yang terakhir yaitu demam berdarah dengue atau DBD. DBD merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor yang mempengaruhi munculnya DBD itu sendiri diantaranya karena rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Permasalahan di Ogan Ilir yaitu kesehatan ibu dan anak. Definisi kesehatan ibu dan anak yaitu upaya kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, balita, serta anak prasekolah. Diketahui pada tahun 2018 kasus stunting di Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebanyak 29,5%. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lahan basah serta aktivitas masyarakat tersebut. Diketahui pada tahun 2020, angka kejadian stunting di Sumatera Selatan terus meningkat. Terdapat 6 daerah yang masuk dalam zona merah stunting dari 160 daerah se-Indonesia, yaitu Ogan Komering Ilir atau Oki, Muara Enim, Ogan Ilir, Lahat,
Banyuasin, dan Kota Palembang. Akar permasalahan kesehatan ibu dan anak. Terdapat indikator penyebab stunting di daerah lahan basah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yaitu karena faktor lingkungan hidup, air dan sanitasi. Kondisi lingkungan hutan, lahan gambut, dan aliran sungai yang rusak dapat mengakibatkan rendahnya kualitas udara dan air, yang dapat menimbulkan berbagai jenis virus dan bakteri. Apabila air dikonsumsi, dapat menurunkan kekebalan tubuh dan dapat memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, akan terjadi generasi yang kurang produktif. Berkaitan dengan kondisi kesehatan tersebut, hal ini tentu berhubungan erat dengan sumber daya yang menunjang. Akan terbentuknya masyarakat yang sehat, sehingga tercipta produktivitas masyarakat di desa. Bukan hanya dari segi sumber daya manusia, tetapi termasuk dari sumber daya ekonominya. Misalnya, masyarakat Desa Air Hitam, Kecamatan Jejawi, Ogan Ilir melakukan kegiatan sehari-hari dengan memanfaatkan air yang berasal dari sungai yang sudah tercemar akibat ulah masyarakat setempat, seperti buang air besar sembarangan, buang sampah sembarangan di sungai, dan lainnya. Bahkan, masyarakat setempat menggosok gigi, mandi, mencuci pakaian, serta mencuci piring di sungai tersebut. Maka hal ini dapat menyebabkan permasalahan kesehatan ibu dan anak. Seperti ibu hamil yang mengkonsumsi air sungai tersebut dapat menyebabkan stunting pada bayinya dan berbagai jenis penyakit lainnya. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah juga dapat menjadi pendorong dalam peningkatan angka stunting di Sumatera Selatan. Permasalahan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Masalah lingkungan, air bersih. Masyarakat Ogan Ilir melakukan aktivitas sehari-hari di sungai. Aktivitas yang dilakukan seperti ibu-ibu mencuci piring dan pakaian di sungai. Masyarakat mandi di sungai, menggosok gigi dan lainnya di sungai. Hal ini bisa membuat air sungai menjadi berwarna keruh. Metode pembuangan tinja yang baik yakni dengan menggunakan jamban. B. Pembuangan kotoran atau tinja. Ada banyak masyarakat yang membuang tinja atau kotorannya ke sungai. Hal ini dapat mencemari air sungai dan bisa menyebabkan penyakit seperti diare. Masyarakat yang meminum air yang bersumber dari sungai dan telah terkontaminasi bakteri bisa menyebabkan penyakit diare dan sebagainya. C. Pembuangan sampah. Membuang sampah ke sungai masih menjadi hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Ogan Ilir. Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, bisa menyebabkan air sungai menjadi berbau tidak sedap. Sampah yang dibuang ke sungai juga bisa menyebabkan penyumbatan di aliran air yang bisa menyebabkan banjir di daerah sungai tersebut. Akar penyebab masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. Masalah lingkungan. Air bersih. Masyarakat Ogan Ilir mayoritas menggunakan air sungai dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dimulai dari mandi, mencuci, bahkan untuk minum. Sehingga kualitas air sungai sangat berpengaruh dalam berlangsungnya kehidupan mereka. Kondisi sungai yang terus mengalami penurunan kualitas air itu ditandai dengan perubahan secara fisik, yaitu keruh dan berbau, secara kimia yaitu perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen, maupun secara biologi yaitu terdapat bakteri, ganggang, dan plankton. Hal ini yang menjadi akar masalah pada masyarakat setempat adalah karena kegiatan ini merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, sehingga membuat kegiatan ini sangat sukar untuk tidak dilakukan, dan disertai dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap penyakit-penyakit yang akan timbul akibat menggunakan sumber air yang kotor dan tidak memenuhi standar air bersih. B. Pembuangan kotoran atau tinja. Buang air besar sembarangan adalah salah satu kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat di Ogan Ilir salah satunya.
Mereka masih banyak menggunakan jamban yang hanya terbuat dari kayu seadanya serta tanpa menggunakan atap. Hal tersebut dilandasi dengan yang pertama, sikap kebiasaan yang turun-temurun dilakukan dan sangat sulit dihilangkan. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu dibandingkan dengan hal yang lainnya. Yang ketiga, ketidakpahaman terhadap fungsi dan kegunaan jamban tersebut. Yang keempat, kurangnya pasokan air bersih untuk memenuhi jamban tersebut. C. Pembuangan sampah, yaitu membuang sampah secara sembarangan ke sungai, serta pengolahan sampah masih kurang mendapat penanganan yang optimal dari berbagai pihak, baik dari masyarakat setempat ataupun pemerintah daerah. Hal tersebut didasari karena belum menanamkan pada dirinya untuk berperilaku menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, dan kesadaran diri untuk hidup bersih dan sehat masih kurang, serta kurangnya pengetahuan dan ilmu, karena kesadaran diri masyarakat sulit tumbuh apabila tidak didukung dengan pengetahuan dan ilmu yang benar. Jika masyarakat tahu bahwa banyak manfaat yang didapat ketika tidak membuang sampah ke sungai, pasti mereka akan mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya, rancangan program. Program yang kami rencanakan adalah program BASO atau Bank Sampah Ogan Ilir. Tujuan kegiatan ini adalah mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Seperti yang diketahui, diare adalah masalah kesehatan terbanyak di Ogan Ilir. Diare muncul dari kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi air yang kotor. Air sungai yang kotor ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Ogan Ilir. Selanjutnya, metode pelaksanaan kegiatan. Metode pelaksanaan bank sampah ini dilakukan di seluruh daerah Ogan Ilir. Setiap RT di Ogan Ilir harus mempunyai penanggung jawab terhadap BASO atau Bank Sampah Ogan Ilir ini agar program dapat berjalan lancar. Agar lebih semangat, masyarakat mendapatkan uang dari hasil sampah yang mereka bawa ke bank sampah. Selanjutnya, mekanisme BASO. Mekanisme yang harus dilakukan masyarakat adalah memilah sampah dari rumah masing-masing, kemudian membawa sampah ke bank sampah, kemudian sampah yang dibawa kemudian ditimbang. Selanjutnya, hasil timbangan akan menghasilkan rupiah, dan sampah akan disalurkan penanggung jawab ke pengepul agar sampah bisa diolah atau didaur ulang. Selanjutnya, alokasi waktu. Waktu yang diperlukan untuk program BASO ini sebaiknya dilakukan seterusnya, karena program ini sangat baik dalam meningkatkan kebersihan terhadap lingkungan termasuk sungai dan rawa tempat masyarakat melakukan aktivitas di Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, alokasi dana. Alokasi dana program ini bisa berasal dari dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang memang digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, alokasi SDM. Sumber daya manusia dalam program ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, dan bahkan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan bisa membantu menjalankan program ini seperti sebagai pencatat, pemilah sampah, dan lain sebagainya agar menghasilkan pendapatan dan mensukseskan program ini. Sarana yang dibutuhkan dalam program BASO ini adalah berbagai macam alat dan mesin seperti timbangan digital, gerobak motor, dan pelatihan pengelolaan bank sampah. Sarana yang dibutuhkan bisa menambah kesuksesan terjalannya program ini. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.